Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kisya Fatmawati, NIM 2020 SE 064 dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Perbedaan perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Perbankan konvensional merupakan lembaga perbankan pertama yang ada di Indonesia yang dijalankan dengan sistem konvensional atau dengan berbasis bunga. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan hukum Islam atau tanpa adanya sistem bunga atau free interest banking. Perbedaan operasional perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Yang pertama, bank konvensional bebas nilai, yang artinya bank konvensional tidak memperhatikan sektor atau usaha yang diberikan pembiayaan itu halal atau haram. Yang dinilai adalah selagi usaha itu menguntungkan, maka akan dipinjami dana. Sedangkan bank syariah hanya akan melakukan pembiayaan terhadap sektor atau usaha yang halal saja. Yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga yang ditembakkan langsung, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi adanya sistem bagi hasil, margin keuntungan fee. Yang ketiga, bank konvensional kisaran bunganya itu tetap, bagaimana usahanya itu untung ataupun rugi, tingkat suku bunga akan tetap sama. Sedangkan bank syariah, besaran bagi hasil dapat berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Bagi hasil merupakan sama dengan bagi untung dan juga bagi rugi. Yang keempat, bank konvensional hanya memiliki profit atau keuntungan orientasi. Jadi yang dikejar itu hanya keuntungan duniawi. Sedangkan bank syariah mengacu pada keuntungan akhirat atau profit falah oriented, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, bank konvensional hubungannya debitur dan kreditur itu seolah-olah orang yang membutuhkan dana terlihat lebih rendah daripada orang yang memberikan pinjaman atau memberikan dana. Sedangkan bank syariah mempunyai pola hubungan menyebar. Jadi hubungan antara debitur dan juga kreditur itu sejajar atau tidak ada atasan ataupun tidak ada bawahan. Yang keenam, bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi di bank konvensional tidak memperhatikan sistem atau usaha yang dibiayai atau dipinjamkan dana itu halal atau haram. Sedangkan bank syariah mempunyai DPS atau Dewan Pengawas Syariah, dan pegangannya adalah undang-undang dan juga agama. Perbedaan sistem bunga bank konvensional dengan sistem bagi hasil bank syariah. Yang pertama, sistem bunga bank selalu mengalami keuntungan apapun bentuk transaksinya, sedangkan bagi hasil ada untung ada rugi. Kalau nasabah mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan, maka bank akan mendapatkan keuntungan juga, dan juga sebaliknya, apabila nasabah mengalami kerugian, maka bank juga akan mengalami kerugian. Yang kedua, sistem bunga didasarkan pada pokok pinjaman, artinya semakin banyak pinjaman maka tingkat suku bunganya akan semakin banyak. Sedangkan bagi hasil didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan, rasio yang diperoleh nasabah pembiayaan. Jika nasabah mengalami keuntungan, maka bank akan ikut untung, dan juga sebaliknya.
Apabila nasabah mengalami kerugian, maka bank akan mengalami kerugian juga. Yang ketiga, sistem bunga. Nasabah harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan terus meningkat, sedangkan bagi hasil angsurannya tetap sama. Yang keempat, sistem bunga tidak tergantung pada tingkat kinerja. Artinya, seorang pengusaha yang sedang mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian, maka tingkat suku bunga yang harus diangsur itu tetap sama. Sedangkan bagi hasil itu dapat berubah-ubah tergantung pada tingkat kinerja. Yang kelima, sistem bunga diragukan atau dilarang oleh seluruh agama sebelum munculnya agama Islam. Agama yang meragukan sistem bunga bank antara lain yaitu Yunani, Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Adapun pendapat para tokoh dari Yunani, yaitu yang pertama, jika ada bunga bank akan terjadi perpecahan. Yang kedua, yang kaya akan semakin kaya dan yang tidak mempunyai uang itu akan semakin tertindas. Yang ketiga, fungsi uang itu sebagai alat pertukaran, bukan sebagai alat untuk menghasilkan uang. Maka jika adanya bunga bank akan mengakibatkan terjadinya perpecahan sosial. Pendapat tokoh Kristen, agama Kristen, yaitu orang yang meminjamkan dengan adanya bunga bank, maka mereka akan mendapatkan dosa. Tetapi orang yang meminjamkan tanpa adanya bunga bank, maka hidup mereka akan lebih bahagia, sejahtera, sentosa, seperti itu. Bunga bank itu sifatnya tetap, tanpa memperhatikan proyek yang dijalankan itu sedang mengalami keuntungan ataupun kerugian. Sedangkan bagi hasil tergantung pada proyek atau usaha yang sedang dijalani. Prinsip keuangan dalam perbankan syariah. Yang pertama, tidak memperkenankan berbagai kegiatan spekulasi ataupun perjudian. Kalau ada kegiatan yang membutuhkan biaya atau membutuhkan dana, tetapi dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang melanggar ataupun menentang aturan, maka kegiatan tersebut tidak akan dipinjami atau dibiayai. Yang kedua, harta harus selalu berputar atau diniagakan. Semakin harta itu berputar atau diniagakan, maka masyarakat akan menjadi makmur. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus memiliki transparansi, adil, dan juga suka sama suka tanpa adanya paksaan. Tetapi dalam bank konvensional hanya ada transparansi dan juga suka sama suka. Yang keempat, zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta. Yang kelima, bunga bank adalah riba, dan riba itu diharamkan dalam agama Islam. Prinsip-prinsip syariah secara global. 1. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yang berarti posisi nasabah, investor itu sejajar, tidak ada atasan maupun bawahan. Yang ketiga, bersifat transparansi, artinya lembaga keuangan syariah memberikan laporan keuangan secara terbuka. Yang keempat, secara universal, keuangan syariah tidak memandang ataupun membeda-bedakan atau bersifat